Halo semuanya, selamat datang. Pengen investasi saham dan ngejar cuan? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita ngomongin untung, ada yang jauh lebih penting yaitu membangun fondasi yang kuat biar nggak gampang goyah. Yuk kita bongkar sama-sama pemahaman dasar pasar modal yang sering banget dilewatin pemula. Nah, semua materi kita kali ini dirangkum dari modul yang komprehensif banget dari teman-teman di Belajar Saham dari Nol. Ini sumber yang bagus banget buat kita yang mau mulai investasi dari dasar. Nah, ini dia nih, biang keladi masalahnya. Banyak banget yang terjun ke pasar saham cuma dengan satu kata di kepala, cuan, cepat. Anda mungkin juga pernah ngerasain kan? Padahal tanpa ngerti dasarnya, perjalanan ini bisa jadi kayak naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Panik pas pasar merah, euforia berlebihan pas pasar hijau. Bahaya. Makanya kita ada di sini sekarang. Yuk kita bangun fondasi itu bareng-bareng. Satu persatu biar Anda nggak lagi buta istilah dan benar-benar paham gimana sih peta besar investasi di Indonesia. Udah siap? Oke, kita mulai. Pertama-tama kita harus kenalan dulu sama para pemainnya. Pasar modal itu bukan hutan belantara loh. Ini adalah sebuah ekosistem yang sangat teratur, ada aturannya, dan ada pemain-pemain utamanya. Gini cara kerjanya, biar gampang. Anggap aja OJK itu wasitnya, yang bikin dan ngawasin semua aturan main. Terus, BI itu lapangannya, tempat kita semua jual beli. Nah, KSEI dan KPEI itu panitia pertandingannya, yang mastiin semua transaksi beres, aman, dan tercatat dengan benar. Dan kita, para investor, ya kita ini pemainnya, semuanya saling terhubung. Oke, pemainnya udah kenal. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya kita jual belikan di lapangan tadi? Ada beberapa pilihan utama, dan masing-masing punya karakter yang beda-beda banget. Coba kita lihat perbandingannya. Saham itu cocok buat Anda yang siap dengan risiko tinggi demi potensi imbal hasil yang tinggi juga. Ibaratnya, high risk, high return. Kalau obligasi, ini lebih adem ayem, kayak kita ngasih utang dan dapat bunga tetap. Nah, kalau reksadana dan ETF, ini pas banget buat yang pengen investasinya nyebar di banyak tempat, tapi nggak mau pusing milih satu-satu. Paham bedanya? Ini jadi kunci buat milih kendaraan investasi yang pas buat Anda. Oke, anggaplah kita udah milih mau investasi di saham. Sekarang kita wajib belajar bahasa yang dipakai di bursa. Ada beberapa istilah dasar yang kalau Anda nggak ngerti, dijamin bakal bingung pas lihat layar trading. Nah, perhatikan angka ini baik-baik. Ini penting banget. Di Bursa Efek Indonesia, kita tuh nggak bisa beli saham eceran per lembar. Kita belinya dalam satuan yang namanya lot. Dan satu lot itu isinya udah pasti 100 lembar saham. Jadi kalau harga sahamnya Rp1.000 per lembar, buat beli satu lot, kita butuh modal Rp100.000. Paham ya? Istilah pertama, bid. Gampangnya, ini adalah antrian para pembeli. Angka bid yang Anda lihat itu adalah harga penawaran paling tinggi yang orang bersedia bayar untuk saham tersebut saat itu juga. Lawannya bid itu ask, atau kadang disebut juga offer. Nah, kalau ini antreannya para penjual. Angka ask adalah harga paling rendah yang mau diterima oleh penjual. Transaksi itu baru akan terjadi kalau harga bid dari pembeli ketemu sama harga ask dari penjual. Match. Nah, gambar ini ngejelasin dengan sangat jelas. Selisih tipis antara harga bid tertinggi dan harga ask terendah itu namanya spread. Di contoh ini spreadnya cuma 5 perak. Aturan mainnya simple. Makin kecil atau makin tipis spreadnya, artinya saham itu makin laku, makin aktif diperdagangkan, atau istilah kerennya makin liquid. Selain istilah jual beli, kita juga perlu cara cepat buat ngintip kondisi pasar secara keseluruhan. Lagi bagus atau lagi jelek sih? Nah, untuk itulah kita pakai yang namanya indeks, atau gampangnya papan skor pasar. Anggap aja IHSG ini rapornya seluruh saham di Bursa Efek Indonesia. Kalau Anda lihat IHSG warnanya hijau dan naik, itu artinya secara umum mayoritas saham lagi pada naik. Sebaliknya, kalau warnanya merah dan turun, artinya pasar secara umum lagi lesu. Simple kan? Selain IHSG yang isinya keroyokan, ada juga nih yang lebih selektif, namanya LQ45. Isinya cuma 45 saham pilihan yang paling sering diperdagangkan, perusahaannya sehat, dan ukurannya raksasa. Intinya, ini adalah daftar saham-saham kelas beratnya bursa kita. Secara umum, saham itu bisa kita kelompokkan jadi dua. Ada saham blue chip, ini sahamnya perusahaan-perusahaan raksasa yang stabil, untungnya konsisten, cocok buat investasi jangka panjang. Terus ada juga second liner atau lapis kedua. Ini perusahaannya nggak sebesar blue chip, tapi potensi pertumbuhannya bisa lebih tinggi. Tentu dengan fluktuasi harga dan resiko yang juga lebih tinggi.
Oke, setelah kita paham semua konsep tadi, mulai dari ekosistemnya, jenis instrumennya, sampai bahasa-bahasa dasar di bursa, sekarang kita bisa lihat gimana semua pengetahuan ini bisa jadi semacam tameng buat kita dari kesalahan-kesalahan umum para pemula. Nah, ini dia perisai Anda. Dengan fondasi yang baru aja kita bangun, Anda nggak akan lagi bingung lihat kolom bid dan ask. Anda paham kenapa belinya harus kelipatan 100. Anda sadar bahwa nggak semua saham itu sama karakternya. Anda juga ngerti apa artinya kalau IHSG naik atau turun. Dan yang paling penting, Anda bisa lebih kebal dari godaan beli saham cuma karena ikut-ikutan alias FOMO. Jadi, sekarang Anda sudah punya peta dan kompas dasarnya untuk menjelajahi dunia pasar modal. Ingat ya, ini bukan garis finish, ini baru garis start untuk perjalanan investasi Anda yang lebih cerdas dan terarah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara cepat cuan, tapi dengan bekal ini, langkah cerdas apa yang akan saya ambil selanjutnya? Coba pikirkan baik-baik.